Terima kasih teman-teman Tepuk tangan Bu Nas. untuk Nas. Tepuk tangan buat teman-teman Nas. Luar biasa. Kalian luar biasa Keren ya. banget lagunya. Betul sekali. Baik jemaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiosindes dengan tema sekali lagi nikmatnya icip-icip. Yuk sekarang kita ngobrol lagi sama bintang tamu kita hari ini. Kita menuju mungkin sebelah kiri dulu, tadi sebelah kanan udah duluan. Ini kiri dulu nih. Dea, mohon maaf nih sebelumnya. Dea Iya, sudah kenapa ada minta momongan? Alhamdulillah belum Nah, dikasih. berhubungan dengan nikmatnya icip-icip tema kita hari ini. Pernah gak sih kepikiran nyobain yang namanya program? Iya, program anak. Ya kalau itu sih udah pasti ya yang namanya suami istri pasti kita mikirin itu dan melakukan itu. Tapi nggak ngejelasin lebih lanjutnya kayaknya agak-agak Oh gitu. privacy gitu. Privacy, Oke. jangan-jangan. Ya, jadi Jadi usaha apa aja? Sama aja oh, ya? usahanya Sama aja. let it flow aja ya, Let it flow. dinikmati aja. Ya mungkin memang belum waktunya. Insya Allah nanti kalau emang udah. Atau ngambil anak angkat. Kalau itu juga actually ada tapi Ponaan nggak for diambil? nggak for public. Belum. nggak Oke. untuk publik. Nikmati. Maksudnya aku nggak mau ceritain itu Jangan, jangan, ke jangan. orang-orang. Seneng dong doan terus sekarang. Kalau itu sih seneng banget. Jadi setiap tahun kita kayak honeymoon gitu, liburan terus Ih, luar kemana biasa. kemana. Bisa dinikmati sekali. Kita anggap itu honeymoon gitu. Honeymoon terus dong. Iya setiap everyday kali ya. Oh nggak everyday sih karena dia anak band jadi tiap hari Oh dia iya keluar suka kota keluar ya. kota ya. Cuma sebulan setiap setahun berapa kali kita pasti pergi keluar kota, keluar negeri gitu. Oke ya. Kalau istri Wawali, Honeymoonnya? menikmati nggak? Dengan Menikmati dengan sekarang. perannya sekarang sebagai istri wakil wali kota. Yang pastinya suasana baru kan Pak Ustadz. Suasana baru, makanan baru, sahabat baru, teman-teman baru, ibu-ibu yang baru. Jadi luar biasa lah dinikmati semuanya. Semua Kan dari dinikmati. Jawa Barat tiba-tiba berada di Iya. Sulawesi. Panas. Beda. Dari suasana Beda. dingin. Ini bisa dibilang Dingin icip-icip jadi juga Pak Ustadz. panas. Icip-icip panas. Icip-icip Iya, juga betul. daerah Tapi baru, orang-orang di keluarga sana baru. itu baik-baik. Luar Baik-baik, ini biasa. ibu-ibu luar biasa. Iya, terima kasih Ada dan juga Dea. Iya. Ini kalau Anwar mau ditanya lagi nggak Anwar? Anwar, masakan. Kenapa? Nih, kalau menu sekarang yang suka dibikin kira-kira masih ngicip-ngicip atau mungkin ada referensi tersendiri? Kalau aku sih kalau masak pasti harus icip-icip dulu. Icip-icip sendiri. Pernah Icip-icip mengkreasi masakan sendiri? Pernah sering, Tanpa lihat resep buku menu? sering. Luar biasa. Hati-hati loh, Gitu. jangan Kenapa, Pak Ustadz? mempertemukan antara binatang darat dan binatang laut. Iya itu benar. Benar. Dalam ya. Islam jangan dipertemukan karena mengundang penyakit. Benar, di ilmu Betul. kuliner juga ada kayak gitu, kita ada ilmunya. Ada ilmunya, nggak boleh Oke. dipertemukan. Betul. Siap. Terima kasih Anwar ya. Kalau yang bakar-bakar harus pakai kunyit. Iya, Karena bakar-bakar itu mengundang kanker, Heeh. kunyit itu menawar netralisir. kanker. Oh Betul. gitu. Yaudah yuk kita berikutnya mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang solusi nih ya. Berikutnya solusi bagaimana mengendalikan diri untuk tidak coba-coba hal baru yang tidak diketahui. Silakan Pak Ustadz. Menarik sekali karena ini kehidupan kita hanya sekali. Jangan permainkan akan kehidupan. Jangan pernah permainkan pernikahan. Karena jangan permainkan nikah, talak, rujuk. Usahakan nikah hanya sekali seumur hidup kalau perlu. Kepada semua laki-laki, suami hati-hati karena ini akan jadi patokan. Ketika terjadi perceraian disalahkan bukan perempuan. Bukan siapa-siapa, tapi yang disalahkan adalah laki-laki. Jangan pernah mempermainkan. Jangan mempermainkan agama, sekali engkau mempermainkan agama meragukan Tuhan. Maka seluruh amal ibadahmu gugur semua. Kajian kita membahas bagaimana mengendalikan diri untuk tidak coba-coba hal yang baru yang tidak diketahui. Ada dua hal yang sangat mudah. Banyak belajar, menuntut ilmu, dan banyak bertanya. Kadangkala kita tidak mendapatkan ilmunya dari buku, dari sekolah, tapi kita mendapatkannya dari pengalaman. Kenapa Rasulullah SAW Isra Mi'raj melewati 7 lapis langit? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh dan Nabi Idris, langit ketiga Nabi Sulaiman, langit keempat Nabi Yusuf, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ternyata di 7 langit itu seakan mendapatkan pengalaman dan ilmu. Nabi Adam dengan pengalamannya sebagai kakek, anak itu akan pintar kalau tinggal bersama neneknya. Karena ilmu neneknya itu
Luar biasa. Kalau anak tinggal sama nenek, maka ilmunya akan sama dengan ibunya. Karena ibunya dilahirkan oleh neneknya. Kita butuh mengetahui, butuh belajar. Mohon maaf. Jangan biarkan diri kita terlena begitu saja. Ini berkembang terus. Ayo baca koran, ayo nonton TV, ada informasi, jangan ketinggalan zaman. Ini bergerak terus. Apa kebutuhan masyarakat, apa keinginan mereka, kita harus tahu. Lain ladang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau begitu harus tahu. Nabi sebelum datang hijrah, 2 tahun sebelumnya Nabi datangi salat sunat di situ. Kalau begitu, ayo banyak belajar dan banyak bertanya. Sehingga tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu bahaya. Kalau mau tahu orangnya, lihat dengan siapa dia bergaul. Ingat, keluarga belum cukup, tapi butuh lingkungan. Lingkungan belum cukup, perlu bacaan. Kalau begitu, rangkul semuanya sehingga kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Sekali lagi jangan coba-coba, jangan ikut-ikutan. Apalagi kalau kita belum tahu ilmunya ya dan juga belum jelas ilmunya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.